Merebaknya penyakit mulut dan kuku di berbagai daerah menjadi bencana bagi peternak hewan ruminansia atau hewan memamah biak yang berkuku belah. Seolah tak kenal ampun, virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Aptovirus, yakni Aptae epizootecae, menyerang sapi, domba, kambing, dan juga rusa. Ternak sakit, bahkan mati. Peternak pun buntu. Secara umum, dampak untuk atau yang terimbas ke kami dan kawan-kawan itu hari ini kalau untuk sektor domba itu di ekonomi. Di ekonomi artinya kan dampak ini akhirnya harga jualnya juga turun. Nah, kemudian akibat ada pembatasan-pembatasan sehingga kami pun tidak leluasa untuk melakukan budidaya ini secara maksimal. Contohnya kandang saya ini yang biasanya kapasitasnya bisa 300 ekor nih yang depan ini, ya sementara kita kosongkan dulu untuk tidak ada mobilisasi hewan domba dari tempat lain ke tempat ini. Para peternak tidak berpangku tangan. Berbagai siasat ditempuh demi menyelamatkan aset dari ganasnya virus PMK. Sebagai peternak domba asli Wonosobo atau Dombos, Agus punya cara tersendiri untuk menyelamatkan aset berharganya tersebut. Makanya pernah saya tanyakan ke tim yang mendampingi saya di dokter hewan lah, mantri cempe gitu, mantri cempe ya bilang. Sebetulnya penyakit PMK itu sebangsa apa toh Mas? Jawabnya ya virus. Terus ciri-cirinya disebutkan cukup banyak ciri-cirinya. Lu kok hampir semua ciri-ciri penyakit dikuasai, hampir kayak COVID. Ini PMK ini memang terutama di mulut dan di kaki, konon kabarnya kan tanda-tandanya juga demam dan lain-lain kan gitu. Nah, lalu solusinya gimana kalau belum ada itu? Kuncinya apa kuncinya? Kuncinya kata dia ketahanan tubuh atau imunitas dari hewan. Lalu saya juga berpikir, bagaimana cara meningkatkan imun? Nah, tentu nutrisi pakan harus baik. Mungkin kita tambah lagi jamu-jamuan. Nah, saya bikin sendiri jamu-jamuan itu. Ya, dari bahan-bahan yang ada lah di sekitar saya, bahkan nanam sendiri. Nanti kalau sudah panen kita bikin gitu. Hanya untuk tambahan-tambahan sajalah. Ditambah dengan ilmu yang ia pelajari secara otodidak, Agus pun meracik jamu khusus bagi para dombosnya. Ini daun sirih, ini kan bisa untuk antiseptik toh. Daun sirih. Baunya juga enak. Kemudian ada bawang putih. Nah, ini juga untuk imunitas bagus nih. Kemudian ini jahe. Kebetulan saya punya jahe merah ini jahe merah. Ini jahe. Jahenya sih boleh biasa. Kalau jahe gajah ini boleh, jahe merah boleh, jahe emprit boleh. Kemudian ini temulawak. Ini sereh. Ini jeruk lemon, kandungannya vitamin C ini. Ini nanti diperes. Ini kan udah rak suci nih, sudah saya cuci, tinggal ditumbuk. Nah, setelah ditumbuk begini, ini nanti akan kita campur semuanya, lalu kita rebus. Semua bahan ini nanti semua kita tumbuk. Kalau ini cukup dimemarkan. Kalau ini tinggal kita potong kecil-kecil saja supaya nggak terlalu besar, potong-potong gitu, campurkan semua. Ini juga ditumbuk. Ini bawangnya juga ditumbuk gini. Nggak usah kita kupas. Kalau ini diiris, dibuang bijinya, lalu diperes, udah campur, direbus. Masih saya tambah gula. Nah, pada saat sudah dingin kita ini kan saya tambahkan bakteri ini. Untuk campurkan itu kalau segini ya saya kasih 1 tutup cukup. Fungsinya apa sebetulnya? Menyeimbangkan mikroorganisme, menguntungkan dalam perut ternak, memperbaiki kesehatan ternak, meningkatkan mutu daging, menurunkan kadar gas amonia pada kotoran, mengurangi stres, mencegah bau tidak sedap, mengurangi jumlah lalat dan sebagainya. Lalu juga untuk fungsi pengawetan. Kalau kita masak hari ini misalkan besok pagi tidak kita nget.
tidak kita panaskan lagi, kemungkinan basi. Nah, supaya nggak basi karena ini tidak habis sehari, maka saya taruh tambah ini justru terfermentasi karena ada gulanya, ada manisnya. Karena kan cara pemberiannya pun kami campur dengan pakan. Jadi pakan dikasih rumpo di ini kan tempat pakan nih. Nah, langsung itu pakai botol bekas minuman air mineral, kita kocorkan gitu. Nanti tercampur ke makan semua. Karena kalau dikasih jamu murni, ya namanya orang sama lah dikasih jamu nggak mau minum. Walaupun saya tambah air gula. Jadi saya tambah air gula supaya ada rasanya. Gitu. Biar ada tertarik lah gitu. Di lain tempat, beberapa peternak punya siasat memerangi PMK. Salah satunya adalah Minto Hartono, Ketua Kelompok Ternak Taruna Mandiri di Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Layaknya pandemi COVID-19, ia menerapkan sistem lockdown di kandang milik kelompoknya. Lockdown itu kemarin kunci lah. Dikunci tidak semuanya bisa masuk. Bagi saya efektif. Lalu lalang kondisi PMK ini memang harus diproteksi dari awal. Saya munculnya PMK langsung rapat khusus ke teman-teman pengurus bahwa ini harus perlu di lockdown. Akhirnya lockdown dan alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja. Dengan siasat itu ia menyelamatkan aset ternak milik kelompoknya yang diperkirakan mencapai total 1,6 miliar rupiah. Nilai investasi pada ternak ini dirasakan besar. Itu yang menyebabkan peternak seperti Agus dan Minto menolak berputus asa memerangi wabah. Apapun ditempuh demi kesehatan hewan ternak. Kami tidak melihat pada sisi efeknya, tapi yang penting sehat. Kan targetnya kan sehat. Asal itu sehat, tidak sering sakit, tidak sering apalagi sampai mati begitu. Itu aja targetnya. Oh iya, petani terus karena pasrah Yonda tuh. Kita selamatkan yang aset yang ada sekarang. Ya moga-moga kondisi PMK ini cepat rampung lah. Ya peternak itu ya sedikit banyak itu mesem, habis jual motor, punya tabungan bisa muliakan anaknya.